Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang akuarium ikan mas koki saya ini yang mengalami musibah nih teman-teman. Yaitu akuarium ikan mas koki yang ukurannya 1 meter ini mengalami kebocoran teman-teman. Nah, di sini kebocorannya terletak di bagian belakang akuarium ini teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat tentang memasang background di akuarium 1 meter ini teman-teman. Yang mana sebelumnya akuarium ini backgroundnya full hitam ya. Sekarang backgroundnya di bagian belakang saya lepas teman-teman karena rusak karena saya perbaiki akuarium ini, saya lem kembali dan background di bagian belakangnya saya lepas. Baik teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang akuarium saya yang bocor ini, ada baiknya dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Akuarium 1 meter ini ketebalan kacanya yaitu 5 mili teman-teman, 5 mili. Untuk lemnya ini lemnya warna putih ya teman-teman ya, putih transparan. Nah, di sini akuarium ini sudah saya gunakan sekitar 8 bulan teman-teman dari pertama saya beli. Nah, baru setelah 8 bulan akuarium ini bermasalah yaitu bocor teman-teman. Nah, pada awalnya saya mengira ini top filternya ini yang luber, tapi setelah saya isi kembali airnya sampai penuh segini, itu baru kelihatan di belakang akuariumnya bocor. Nah, di sini saya akan membahas teman-teman penyebab dari akuarium ini bocor dan tips untuk teman-teman sekalian supaya akuariumnya tidak mengalami kebocoran seperti yang saya alami teman-teman. Nah, yang pertama penyebabnya ini teman-teman. Ketika saya memasang background ya, saya menyadari bahwa saya menusukkan cutter atau pisau yang tajam itu teman-teman ke dalam ini teman-teman, karena saya memotong ini stiker ini. Jadi saya menusukkan ke dalam. Kemungkinan itulah penyebab dari kebocoran akuarium saya ini teman-teman. Nah, kalau untuk segi pengeleman akuarium ini cukup bagus teman-teman, karena saya sudah berlangganan membeli akuarium di pengrajin ini sudah banyak teman-teman, hampir sekitar 10 tank saya beli di sana, tidak pernah mengalami kebocoran. Namun itulah tadi yang seperti saya bilang, penyebab kebocoran ini berdasarkan kesalahan saya sendiri karena saya memotong stiker ini atau background hitam ini segini teman-teman. Nah, ini segini saya potong gini ya. Nah, pisaunya itu menusuk ke dalam. Saya ingatnya seperti itu. Jadi saya asumsikan bahwa akuarium ini mengalami kebocoran oleh kecerobohan saya sendiri. Nah, untuk teman-teman, tips dari saya supaya akuariumnya tidak bocor, ini teman-teman ketika memesan akuarium, misalnya ukuran 1 meter kali 40 kali 40, usahakan teman-teman di sini ya minta lemnya yang lebih tebal teman-teman di bagian bawah ini. Karena tumpuan dari kekuatan dorongan air ini ke bawah teman-teman ya, ke sudut ini bagian bawah ini semua dorongan air itu ke bawah teman-teman. Jadi usahakan lemnya kuat, atau teman-teman bisa minta dikasih skur bawah keliling ya, disekur di sini, dikasih kaca sekur keliling ya. Kemudian di sininya dikasih siku seperti akuarium 150 cm saya. Kemudian selanjutnya teman-teman jangan sekali-sekali pasang background ya, ini untuk
jadi pembelajaran. Pasang background itu kalau misalnya di sini sulit ya kita motongnya, naikin aja sedikit motongnya ya. Pokoknya di atas kacanya, jangan di batas kacanya ini, karena ketika kita motong itu kan pisau kita masuk ke dalam. Kalau misalnya si pengrajin akuarium yang masang backgroundnya, tentu saja mereka paham teman-teman ya cara motong yang bagus. Kalau kita yang tidak sebagai pengrajin akuarium, tentu saja kurang begitu paham untuk memotong stiker yang kita jadikan background akuarium kita. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman, sprayfikasi ataupun ketebalan kaca pada akuarium itu berpengaruh kepada kebocoran akuarium teman-teman. Nah, untuk akuarium 100 cm atau 1 meter kali 40 kali 40 ini sebenarnya ya, kalau saya pribadi lebih menyarankan menggunakan kaca 8 mili teman-teman. Nah, walaupun tidak memelihara ikan predator. Kalau saya ini ya karena saya belum tahu ya, jadi saya beli yang 5 mili. Memang sih kebanyakan orang masih kuat menggunakan kaca 5 mili nih, tapi saya lihat di grup ya, di grup ikan mas koki, grup predator ya, grup-grup ikan hias, itu banyak yang mengeluh akuarium ukuran 1 meter kali 40 tinggi 40 kebanyakan retak di bagian lantai teman-teman. Yang kaca 5 mili, yang kaca 8 mili ada beberapa saya lihat, tapi mungkin karena lantainya tidak rata. Tapi yang paling banyak itu kaca 5 mili ya, full 5 mili itu mengalami retak di bagian lantai. Nah, makanya kemarin saya ini di bagian lantainya ini saya lapis 2 ini teman-teman, styrofoamnya supaya agak sedikit tebal. Dan juga ikannya saya isi ikan mas koki. Sebenarnya ini saya mau isi ikan cana, tapi berhubung ikan cana itu ikan predator yang aktif ya, bisa menabrak kaca, saya urungkan niat saya isi aja ikan mas koki ini teman-teman. Nanti selanjutnya kalau saya mau pelihara ikan predator ya, atau memindahkan ikan cana saya, mungkin saya akan bikin tank yang sedikit lebih besar dari ini, kemudian kacanya lebih tebal supaya mengantisipasi kacanya retak ataupun bocor. Kemudian selanjutnya teman-teman, pemilihan lem pada kaca akuarium itu juga berpengaruh kepada kebocoran di akuarium kita teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan lem yang tidak bagus ya, biasanya lem yang harganya 15.000 yang seperti odol gigi atau pasta gigi itu biasanya kurang kuat teman-teman untuk lem akuarium. Tapi kalau untuk lem-lem kaca biasa ya, misalnya lem meja kita ataupun tampal-tampal akuarium misalnya bocor ya, itu masih bisa. Tapi kalau untuk real lem kaca akuariumnya itu kurang kuat teman-teman. Nah, itu saja. Untuk akuarium saya ini teman-teman, saya perbaiki ya. Ini di bagian lantainya ini saya kasih lem ya, luar dalam saya lem, di bagian belakang itu tebal sekali saya lem, di bagian dalamnya juga saya lem. Jadi alhamdulillah akuarium ini tidak bocor lagi teman-teman. Nah, minusnya ya itu tadi, backgroundnya harus saya lepas. Sampai saat ini sebenarnya saya lebih suka akuarium ini tanpa background seperti ini teman-teman. Nah, ikannya seperti mengambang ya, karena filternya juga bagus ya, media filternya sudah matang, dan juga kondisi airnya juga bagus teman-teman. Nah, jadi ini akuarium ini background bawahnya saja yang saya pakai warna hitam, sama di bagian depan ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai
akuarium saya ini yang bocor, dan tips untuk teman-teman sekalian supaya akuariumnya tidak mengalami bocor, rembes ataupun keretakan ya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.